Di video ini, saya telah menyusun daftar tanda-tanda yang menunjukkan jika pasanganmu berselingkuh dan telah tidur dengan pria lain. Jadi, gak perlu banyak cincong, langsung simak saja. Namun kita kasih yang satu ini lewat dulu. Subscribe channel Tali Asmara ini dan dapatkan informasi, tips, motivasi, edukasi dan inspirasi seputar dunia cinta dan asmara. Halo, namaku Della. Sebelum saya lanjutin, saya mau kasih disclaimer lebih dulu. Konten ini khusus untuk para pria yang lagi curiga pada pasangannya yang diduga selingkuh telah tidur dengan pria lain. Namun gak punya bukti untuk membuktikannya, dan bingung harus buat apa. Maksud ciri fisik di sini, bukanlah ciri yang langsung bisa kamu lihat dengan jelas, seperti ada bekas cupangan merah di lehernya atau di sekitar dadanya. Yang saya maksud ciri fisik di sini adalah gejolak dalam batinnya karena perasaannya gak nyaman akibat perselingkuhannya. Dan itu bisa termanifestasi dalam gerakan dan perubahan fisiknya. Semoga kamu mengerti maksud saya. Ayo, kita bahas satu persatu. Tanda-tanda apa saja yang memberi signal kalau pasanganmu telah tidur dengan pria lain? Meski sedikit panjang, jangan buru-buru skip. Karena di akhir video ini, kamu akan mendapat kesimpulan yang bisa membantumu mengambil tindakan yang bijak. 1. Dia gelisah atau mengalihkan pandangan. Bahasa tubuhnya bisa tiba-tiba berubah saat dia bersama kamu. Gerakan tangannya jadi lebih cepat, menggaruk-garuk kepala tanpa sebab, dan menghindari kontak mata denganmu, bisa menjadi tanda bahwa dia telah berbohong. Perhatikan cara tubuhnya bereaksi saat kamu bertanya. Dia mungkin dapat berbohong dengan sangat meyakinkan dengan lidahnya, tetapi tubuhnya bisa mengatakan hal sebaliknya. Beberapa petunjuk bahasa tubuh ini bisa memperkuat dugaan atas kebohongannya. Dia mulai gelisah dan gak berani lama-lama menatap wajahmu. Dia menggerak-gerakkan jari tangan sesudah berbicara, menggoyangkan tubuhnya ke depan dan belakang, menyeret atau menggeser kakinya, lalu memainkan rambutnya. Kedua, perilakunya berubah saat berada di dekatmu. Di kasus tertentu, dia menjadi mudah marah atau menunjukkan sikap bermusuhan bila dekat denganmu. Perilakunya yang berubah merupakan tanda nyata bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Jika pasanganmu menyukai pria lain, mungkin dia akan mulai memancing pertengkaran dengan kamu atau mulai bertingkah lain dari biasanya. Ini dapat menjadi tanda bahwa dia mau memutuskan hubungan atau sedang berupaya untuk menutupi kesalahan secara berlebihan. Coba kamu pikirkan perilakunya selama ini. Metode terbaik untuk mengetahui kebohongan seseorang adalah mengamati perubahan perilaku yang gak seperti biasanya. Perubahan perilaku yang tadi saya sebut memang gak selalu menunjukkan bahwa dia tidur dengan pria lain. Bisa saja itu karena perubahan suasana hatinya secara tiba-tiba, karena dia ada masalah emosional dan fisik yang serius. Saran saya, jika kamu mencintainya, ajak dia duduk bersama dan bicara jujur mengenai apa yang terjadi. Tapi jangan menghakimi lebih dulu. Ketiga, perhatian dan minatnya mulai surut. Pasanganmu yang berselingkuh bisa jadi akan mulai kehilangan minat terhadap dirimu. Namun dia akan berusaha untuk lebih tenang saat berada di dekatmu
dan gak banyak menanyakan hal-hal yang dahulu selalu dia tanyakan. Atau bila dia memberi perhatian, maka perhatian yang diberikan kali ini biasanya berlebihan, gak seperti biasanya. Sebenarnya perilaku fisik seperti itu adalah untuk menutupi dan menyembunyikan emosi dan menekan perasaan bersalahnya. Dan seandainya dia mau berkata terus terang dengan mulutnya, maka yang keluar dari sana adalah, "Saya udah gak minat sama kamu lagi. Saya udah punya yang lain." Di posisi seperti ini yang harus kamu lakukan adalah tetap berusaha untuk tenang, meski gak mudah. Ajak dia duduk dan bicara terbuka, sambil kamu koreksi diri juga, kenapa dia melakukan itu. Kamu gak perlu membombardir dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkannya. Percayalah, bila kamu nekat melakukan itu, maka kamu akan terpancing dengan bombardirmu, yang akhirnya bisa membuat kamu jadi marah. Bila itu terjadi, maka dia bisa mendapat kredit poin untuk perbuatannya dari hasil amarahmu. Keempat, mendadak dia menjadi sangat sibuk. Apakah kamu mulai sulit menghubunginya akhir-akhir ini? Tiba-tiba jadwal kegiatannya menjadi padat, dan mendadak dia membatalkan jadwal rencana kalian. Mungkin dia mulai pulang telat dari tempat kerja, keluar rumah lebih sering daripada biasanya, atau mengarang berbagai alasan yang gak masuk akal. Ini dapat menjadi tanda bahwa dia menghabiskan waktu bersama orang lain. Jika dia sering pulang terlambat dari tempat kerja atau selalu menelepon untuk mengubah rencana makan malam kalian, dan itu bukan jadi kebiasaannya, maka kamu bisa amati perilakunya pada saat itu, lalu bandingkan dengan perilakunya dahulu. Percayai dia lebih dulu, sebelum kamu mengambil kesimpulan. Ada kemungkinan dia memang sibuk bekerja atau sedang berkumpul bersama teman-teman lamanya. Apabila selama ini dia selalu berkata jujur, maka gak ada alasan kali ini untuk gak mempercayainya. Namun, jika kamu mulai menjumpai beberapa hal yang gak beres, dan perilakunya membuatmu menduga-duga, jika dia telah berbohong, itu kemungkinan besar dia telah memanfaatkan kepercayaanmu. Lanjut, yang kelima, dia menjadi protektif terhadap ponsel. Ketika kamu sedang bersamanya, perhatikan saat dia menggunakan ponselnya. Apakah dia menjaga jarak denganmu saat menggunakannya? Apakah dia keluar ruangan untuk sekedar menelpon? Jika memang berselingkuh, kemungkinan dia akan lebih sering menggunakan ponsel dari biasanya. Dia merasa was-was jika harus menunjukkan sesuatu di ponselnya kepadamu, dan dia akan membawa ponsel itu setiap saat. Ini merupakan signal, terutama apabila sebelumnya dia gak pernah menyembunyikan ponsel dari pandanganmu. Perhatikan apakah dia menghapus chat atau riwayat penelusurannya. Bisa jadi dia melakukan ini untuk menghilangkan bukti perselingkuhannya. Kamu bisa mencoba meminjam ponselnya sebentar. Jika dia gak memberikannya, kemungkinan besar dia telah menyembunyikan sesuatu. Jika gak ada hal lain yang membuat kamu curiga bahwa dia gak setia, berikan dia sedikit lagi kepercayaan. Siapa tahu dia melakukan itu semua karena sedang merencanakan pesta kejutan kepada kamu. Yang keenam, dia menjadi lebih perhatian terhadap penampilannya. Perubahan yang mendadak bisa menjadi tanda bahwa dia telah berselingkuh. Sebenarnya, gak masalah jika dia sedang merawat tubuh atau berdandan. Tetapi jika dia mengubah penampilan tanpa ada alasan, ini jelas mencurigakan. Jika pasanganmu tiba-tiba mulai berolahraga secara teratur, mengenakan pakaian yang keren, atau
merias wajah dan rambut secara lebih baik. Kemungkinan besar dia ingin memperbaiki penampilannya untuk pria lain. Atau kemungkinan besar lainnya, dia ingin terlihat lebih menawan dan lebih menggoda di atas ranjang dengan pria itu. Menyingkapi ini, kamu harus bertanya, kenapa dia tiba-tiba mengubah penampilannya? Dia bisa saja berkata kalau dia ingin memperbaiki penampilannya dan ingin merasa lebih percaya diri. Ini hal yang sangat wajar. Namun, jika dia hanya mengangkat bahu ketika ditanya, dan hanya beralasan bahwa dia ingin melakukan sesuatu yang berbeda, itu artinya kamu harus mulai menaikkan level kecurigaanmu. Namun jangan sampai hal itu terekspresi lewat sikapmu. Berusahalah untuk tenang dan tetap menghargai sikapnya. Sebelum saya lanjut yang berikutnya, saya harap kamu mulai bisa mengambil sikap. Namun lebih afdol lagi kalau kamu tuntaskan seluruh konten ini. Yang ketujuh, rutinitas kebersihannya berubah. Apakah pasanganmu mulai lebih sering mandi atau ganti pakaian? Lebih sering mandi atau berganti pakaian bisa juga dimanfaatkan untuk menyembunyikan aroma orang lain, supaya kamu gak curiga. Jika kamu tinggal serumah dengannya, mungkin kamu akan menyadari bahwa dia bertingkah gak seperti biasanya. Jika dia tiba di rumah dan langsung berganti pakaian atau mandi tanpa alasan, selain untuk menyegarkan diri, ini bisa menjadi tanda bahwa dia baru saja tidur dengan pria lain. Perubahan rutinitas kebersihan yang dia lakukan memang gak selalu berarti dia telah tidur dengan pria lain. Mungkin dia ingin merawat tubuh secara lebih baik atau sekadar ingin membersihkan kotoran dan kuman yang terbawa dari tempat kerja agar terlihat bersih saat bertemu denganmu. Saran saya, kamu bisa berlaku seperti di poin sebelumnya. Lanjut ke poin 8. Dia mulai kehilangan minat berhubungan intim denganmu. Jika dia telah mengalami kenikmatan sensasi ranjang yang lebih wow dengan pria lain, bisa jadi dia mulai ogah-ogahan saat kamu ngajak begituan. Kalau dia mau diajak gituan, dia akan terpaksa melakukannya, dan itu bisa kamu tangkap dari caranya merespon saat kamu mau mencumbunya. Ciri fisik yang mendukungnya adalah gerak tubuhnya gak seenergik seperti biasanya. Kamu bisa merasakan di sekitar vagina dan perutnya mulai gak hangat lagi dan cenderung mulai dingin. Dia juga akan kehilangan keintiman secara emosional ketika dia sedang berhubungan badan denganmu. Jika dia mulai gak selera saat kamu ngajak berhubungan intim, kemungkinan dia sudah pernah tidur dengan pria lain yang dia rasa punya sensasi tersendiri. Atau kalau tanda-tanda yang tadi saya sebut gak terjadi, dan dia masih bersemangat saat kamu genjot, maka biasanya dia akan mencoba gaya, style dan teknik baru yang gak biasa dia lakukan denganmu. Namun itu semua baru kemungkinan, bukan mutlak jadi patokan kalau dia telah tidur dengan pria lain. Bisa jadi saat itu dia sedang ada masalah dengan dorongan seksualnya. Hal terbaik yang bisa dilakukan adalah berbicara dengannya. Terlebih dulu redam emosi dan evaluasi kecurigaanmu. Selanjutnya, lakukan diskusi secara jujur dan terbuka, yang dapat dimulai dengan perkataan seperti, "Aku khawatir kamu telah menemui pria lain. Bisakah kita membicarakannya?" Sekarang kita ke poin terakhir. 9. Dia enggan merancang masa depan bersamamu. Ciri ini juga bisa jadi pertimbangan kamu. Coba identifikasi apakah dia berubah jadi ragu-ragu untuk merancang masa depan dengan kamu. Apabila dia telah digenjot pria lain,
mungkin dia ingin segera mengakhiri hubungan. Dia akan menganggap masa depan dia bersama kamu sudah berakhir, sehingga gak mau repot-repot lagi merencanakannya. Perhatikan juga, apakah dia gak berselera merancang liburan bersama denganmu, atau enggan membahas pernikahan atau anak-anak ke depannya, jika kalian belum menikah atau belum punya anak. Sebenarnya, ada beragam alasan lain yang membuat dia enggan membicarakan masa depan denganmu. Jadi, bersikaplah terbuka dan jujur dengannya. Tanyakan mengapa dia menunda atau gak mau membicarakan masa depan kalian berdua. Saya berharap dia hanya takut gak berani untuk berkomitmen lebih dalam, atau khawatir gak mampu memberikan apa yang kamu inginkan. Sebelum saya memberikan kesimpulan, saya harap kamu mendapat pencerahan atas semua yang tadi saya paparkan. Untuk pengingat channel Tali Asmara ini, silahkan subscribe lebih dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Kesimpulannya, apa yang harus saya lakukan? Bicaralah secara jujur dan terbuka dengannya, gak perlu gengsi dan malu. Katakan saja bila kamu curiga dia telah tidur dengan pria lain. Pikirkan dengan saksama apa yang kamu rasa dari perubahan yang selama ini terjadi. Dan hadapi dia, alih-alih hanya membuat asumsi saja. Ini memang gak mudah, tetapi usahakan untuk selalu bersikap tenang dan menghargai penjelasannya. Jika dia memang tidur dengan pria lain, maka kamu bisa ikuti beberapa kiat-kiat ini, agar kamu memahami kenapa dia berselingkuh dan apakah hubungan kalian dapat dilanjutkan. Mintalah penjelasan kenapa dia mengkhianati kepercayaanmu. Dengarkan perkataannya secara aktif walaupun penjelasannya terasa menyakitkan. Ungkapkan betapa dia telah menyakitimu. Mengungkapkan perasaan juga penting bagimu. Jangan buru-buru menuduh dia dan pastikan untuk menggunakan kata "saya" saat dia memberikan penjelasan. Tanyakan kepada dirimu sendiri apakah kamu sanggup mempercayainya lagi. Setelah kalian saling berbicara secara jujur dan terbuka, luangkan waktu untuk merenung dan memproses segala hal yang telah kamu pelajari. Akhiri hubungan dengannya apabila kamu merasa sudah kehilangan kepercayaan terhadapnya dengan cara yang elegan. Jika hubungan kalian sudah gak bisa diperbaiki, opsi yang terbaik adalah berpisah. Perpisahan singkat terkadang bisa memberi waktu bagi kalian untuk memulihkan diri. Nah, semoga konten saya kali ini bermanfaat. Jika kamu suka, kamu bisa klik video konten saya lainnya. Saya akan sangat berterima kasih jika kamu memberi dukungan pada channel ini dengan cara memberi like, komen, dan share. Sampai jumpa di konten-konten saya berikutnya. Bye-bye.